Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kita akan bicarakan satu tema yang dalam kehidupan kita menjadi urgen, menjadi penting, yaitu apa yang disebut orang sebagai kebenaran. Nah, kata ini menjadi rebutan umat manusia. Kita tahu banyak pihak berebut kebenaran, banyak pihak mengklaim kebenaran. Ya, untuk itu kali ini kita akan bicara tentang kebenaran, bicara tentang teori-teorinya, ya bagaimana kita mengukur sebuah kebenaran, dan pada saatnya nanti diharapkan kita akan bisa paham betul teori-teori ini dan bisa menerapkannya, bisa mempraktekkannya dalam kehidupan nyata, dan kita akan menjadi bijaksana pada saatnya seperti itu. Baik, ini tema kita, kebenaran. Oke. Apa yang terjadi di kalangan masyarakat, berbagai kegaduhan, berbagai keramaian, biasanya orang karena berebut hal ini, rebut benar kalau dalam istilah orang Jawa. Ya. Jadi yang satu mengatakan saya yang paling benar, yang lain mengatakan hal yang sama, bahkan sebagian mungkin lebih kencang. Tidak jarang orang jengkel, tidak jarang orang saling membuli karena berebut ini. Ini satu pusaka, satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Di samping itu, kita sebagai umat beragama pun, ya, yang kita klaim, yang kita pertahankan adalah ini. Filsafat, ya, para filosof dalam hal ini sepanjang hidupnya juga mencari kebenaran. Karenanya yang namanya kebenaran menjadi salah satu unsur dalam definisi filsafat. Ya, kita tahu filsafat itu adalah mahabbatul hikmah, ya, cinta terhadap hikmah. Hikmah kalau dalam bahasa Inggris itu wisdom, dalam bahasa Yunani sophos, sophia. Dalam bahasa Indonesia, salah satu unsur terpentingnya adalah kebenaran. Sehingga filsafat itu salah satu maknanya adalah mencari kebenaran. Nah, tadi saya sampaikan kita sebagai umat beragama juga berkepentingan dengan hal ini. Kita sebagai akademisi juga begitu. Untuk itu pada kesempatan ini coba kita akan lihat, ya, secara umum, ya, kita punya piranti yang namanya indera, kemudian ada akal pikiran, kemudian nanti ada hati yang merupakan representasi dari wahyu. Kita pakai frame itu dulu, untuk kemudian nanti di akhir kita bisa tinjau, bisa kita lihat beberapa teori kebenaran secara ilmiah. Baik, kita mulai dengan
trilogi kekuatan yang kita miliki tadi. Jadi secara epistemologis, kita punya sumber pengetahuan yang namanya indera, nanti ukuran kebenarannya juga indrawi. Kemudian kita punya akal, ukuran kebenarannya juga nanti rasional, logis. Ya, kemudian kita punya hati, punya wahyu yang nanti ukuran kebenarannya juga ada standar tersendiri. Jika kita pahami tiga hal ini, ya, kebenaran indrawi, kebenaran empirik, yaitu pembuktiannya pasti jelas itu. Jadi empirik itu yang bisa ditangkap mata, yang bisa dilihat mata. Kayak misalnya kalau ada orang mengatakan membawa sebuah berita, misalnya ada orang bercerita bahwa salju itu warnanya putih misalnya. Maka kalau Anda pengen ngecek kebenarannya, gampang saja, tinggal dilihat saja, langsung. Ya kalaupun tidak dilihat dengan mata kepala, Anda bisa memakai media, bisa memakai alat. Maka sudah, kebenaran empirik, pembuktiannya sangat simpel, sangat sederhana. Buktikan, coba, ya eksperimen. Ya, kalau ada orang cerita cabai rasanya pedas, ya buktikan gimana caranya, ya dicicipi gitu aja selesai. Ini kebenaran-kebenaran empirik yang sederhana. Nah, nanti kalau bicara kebenaran yang kedua, ya kalau saya bilang tadi yang indera itu kebenarannya sifatnya empirik. Kemudian kalau kita bilang akal, nanti kebenarannya bersifat rasional, logik. Apa sih bedanya? Kalau kita bicara yang rasional, logik, mungkin contoh paling gampang begini, ada satu teori dalam logika yang mengatakan bahwa sebuah benda itu nggak mungkin dia melahirkan dirinya sendiri, atau makhluk nggak mungkin dia memproses dirinya sendiri. Pasti ada kekuatan luar yang memprosesnya. Kayak misalnya kalau Anda jalan-jalan di kebun, melihat sebuah pohon, ya di sana kita tanam pohon jati atau pohon jambu atau pohon apapun itu. Hari ini kita lihat masih kecil, nanti jangka sekian bulan ke depan semakin besar, semakin besar. Nah, proses kecil menjadi besar ini kita kan nggak bisa melihat, kita nggak bisa memantau apa yang kemudian membuat dia menjadi besar, kata kita nggak bisa melihat. Ya, atau kalau kita bilang kita orang beragama, yang membesarkan pohon itu siapa sih? Oh Tuhan, kata kita. Tentu kita nggak bisa membuktikan secara mata telanjang bahwa saya melihat, saya enggak. Tapi ada konsep rasionalitas yang merangkai argumen. Tadi kayak misalnya nggak mungkin pohon itu besar dengan sendirinya, pasti ada yang memprosesnya kan itu. Ini, kayak misalnya kalau yang dijadikan dalil keberadaan Tuhan oleh para filosof, misalnya yang disebut dengan dalil keteraturan alam, gitu ya. Orang mencermati alam semesta yang begitu teratur, ya kalau dalam Al-Quran itu, la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar, walal lailu sabiqun nahar. Matahari nggak mungkin kemudian overlapping nggak mungkin bertubrukan, ya, tabrakan dalam arti matahari dan bulan pasti munculnya bergantian kan begitu. Walal lailu sabiqun nahar, siang malam, al-lail la yumkin ayyasbiq sabiqun nahar, nggak mungkin mendahului, nggak mungkin membalap, itu menyalip siang. Artinya apa?
Begitu malam berakhir, siang tiba. Siang berakhir, malam tiba. Ini keteraturan yang luar biasa. Ini sama kayak dalam logika sering dicontohkan, kalau Anda lewat sebuah ruangan, kemudian ruangan itu kok bersih, ya nggak ada debu, nggak ada serangga, ya, kemudian nggak ada apa bahasa kita kalau yang di tembok itu ramat atau apa itu semua bersih, nggak ada sawang, maka kita simpulkan oh pasti ada yang bersihin. Ya. Nah, ini kesimpulan kita bahwa ada kekuatan yang membersihkan itu, ada kekuatan yang mengatur. Sama kayak kalau di kebun misalnya, Anda datang ke kebun, kemudian Anda nanam di satu lokasi itu, di situ ada pohon ubi, ada pohon ono wit budin, kemudian ada jagung, ada kedelai, ada kacang, ditanam di satu lokasi, ada pohon kelapa, ada pohon pisang, pohon yang bermacam-macam itu, mereka punya mekanisme sendiri, artinya apa? Nggak akan tertukar. Nggak akan tertukar. Ya, ketika Anda nanam pohon pisang, maka umur produktifnya misalnya setahun dia baru bisa berbuah. Nanam pohon jagung 4 bulan dia udah panen. Pohon padi 4 bulan panen. Butin misalnya, ya, itu 1 tahun atau 1 tahun lebih baru panen. Jadi nggak akan tertukar lah. Tidak tertukarnya ini kan berarti ada sistem, ada keteraturan. Keteraturan ini nggak mungkin berjalan dengan sendirinya, pasti ada yang ngatur. Nah, hal demikian ini disebut dengan tadi logika rasional. Orang mungkin nggak bisa membuktikan secara kelihatan dengan mata kepala. Ini sama kayak logika yang dibangun ketika orang mengatakan bahwa Nabi Adam itu adalah manusia pertama. Ya, kita secara rasional percaya itu. Meskipun kita tentu tidak bisa menyaksikan secara langsung bahwa oh ya benar Tuhan yang menciptakan Adam pertama kali, manusia pertama, saksinya siapa? Oh, mesti orang nggak bertanya itu. Argumentasinya gimana kan ini? Ini argumentasi yang rasional logik itu maksudnya seperti itu. Beda dengan yang empirik tadi. Kalau empirik langsung bisa dicoba, bisa dilihat, bisa didengar, ya. Ini. Oke deh, ini yang kedua. Kemudian di samping itu nanti ada wahyu dengan agamanya yang dia punya kebenaran yang khas, ya wahyu ini. Ada kebenaran yang notabene non-empirik, juga non-rasional, ya. Jadi bisa dibahasakan dengan kebenaran yang spekulatif. Sebagian kebenaran agama, nanti bahkan bisa saya katakan sebagian besar, itu masuk dalam kategori 1 dan 2. Sama kayak misalnya saya bilang, bahwa agama itu ajarannya itu yang empirik banyak, yang rasional juga banyak, tapi memang ada beberapa hal yang itu khas wahyu, khas agama. Itu bisa saya bahasakan non-rasional, non-empirik juga. Ya. Kalau yang seperti ini, maka nanti pembuktian kebenarannya bukan dengan merangkai argumentasi rasional, apalagi dengan dengan menengok, dengan mencoba, bukan, ya. Maka ketika misalnya agama kita bercerita tentang hal-hal yang terkait dengan akhirat, misalnya ada cerita tentang alam barzah. Nah ini. Umat Islam meyakini salah satu rukun imannya adalah iman dengan al-yaumal akhir, hari akhir. Salah satu yang ada di hari akhir adalah apa yang disebut dengan alam barzah, alam kubur. Ya, kita meyakini keberadaannya. Alam barzah itu. Nah, kemudian kalau wujudul
barzah, adanya alam barzah, ini masih dalam koridor rasional logik kita bisa merangkai argumentasinya. Tapi kalau informasi terkait apa yang ada di sana secara teknis, kayak misalnya di alam barzah itu nanti ada azab, ada nikmat, ya, ada siksa, ada juga kenikmatan kubur. Nah, ini kebenaran sudah kebenaran khas wahyu. Ya. Artinya apa? Artinya kalau ada sebuah cerita, ya, misalnya ada satu kisah, ya, ada di buku-buku filsafat biasanya diceritakan itu ada seorang pemuda yang kebetulan dia pemuda rodok berandalan lah lewat di sebuah majelis, sebuah forum. Di situ seorang kiai sedang ngajar santrinya. Sang kiai kebetulan membawakan materi tentang al-iman bil yaumil akhir, iman dengan hari akhir. Salah satunya cerita tentang alam barzah. Kebetulan pemuda itu mendengar, terus dia dengan selengeannya dia kemudian datang kepada kiai itu dan cerita bukan protes tapi mungkin niat mengolok-olok gitu ya. Kiai, panjenengan cerita tentang alam barzah, tentang surga, tentang neraka, kok kelihatannya yakin banget bahwa itu benar kan itu kan. Apa panjenengan sudah pernah membuktikan? Apa panjenengan sudah pernah nengok ke sana? Kata anak muda ini. Terus kata kiai tadi, kayaknya sudah dewasa, tidak emosional, ya, dia bilang, anak muda, ya ini keyakinan kami, ini akidah kami, ya kami meyakini sepenuhnya apa yang diinformasikan oleh wahyu lewat kitab suci Al-Quran, lewat hadis Kanjeng Nabi. Terus cuman saya juga bisa dong balik bertanya kepada kamu. Kamu kok bisa nggak percaya dengan alam kubur, nggak percaya dengan surga, dengan neraka? Memang buktinya apa? Apa kamu juga sudah pernah membuktikan bahwa itu nggak ada, sudah pernah nengok ke sana? Anak muda tadi menjawab, yo belum Kiai. Ya sudah, karena kita sama-sama belum pernah membuktikan secara indrawi, ya berarti posisi kita kan sama saja. Ya, faman sya'a falyu'min, waman sya'a falyakfur, kan dalam bahasa Al-Quran kan gitu. Monggo kalau ente mau iman bareng kami silahkan, mau yakfur, mau kafir, mau ingkar juga silahkan. Ya. Artinya apa? Inilah sifat spekulatifnya kan itu. Ini sama kalau kita bicara misalnya di dunia ini kan antara kelompok ateis dengan teis, ya, kelompok yang bertuhan dengan yang tidak bertuhan. Ya, ini kalaupun mungkin lebih banyak yang bertuhan, tapi tetap bahwa kelompok yang tidak bertuhan ini kan juga cukup lumayan banyak. Ya, sebetulnya karena apa? Karena tadi ada spekulasi yang kemudian harus dialami oleh logika berpikir kita dalam ranah wahyu. Kayak para filosof kelompok teisme yang membuktikan keberadaan Tuhan, misalnya kita ambil saja contoh dalilnya yang pernah kita kaji kalau tidak salah itu Al-Kindi misalnya. Ketika dia mengatakan alam ini baru, sesuatu yang baru pasti butuh zat yang menciptakannya. Nah pertanyaannya kemudian kan, kalau alam ada yang menciptakan, kalau matahari ada yang membuat, terus khaliqul alam ini siapa kan itu kan? Ya, kalau sebatas sampai ada penciptanya itu masih sangat rasional. Tapi kalau udah sampai ke siapa sebetulnya pencipta alam semesta itu? Ini yang kemudian ada nalar spekulatif yang ditawarkan di sana. Atau kalau kita kaji lebih detail misalnya, ya, konsep bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, ya. Jadi alam itu baru. Nah,
kullu hadis lahu muhdis. Ini saja premis ini kan miliknya kelompok teisme, para filosof yang bertuhan kan itu kan. Karena mereka punya prinsip logis yang mengatakan sesuatu nggak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Sementara nanti kelompok filosof ateisme mereka mengatakan bahwa alam semesta pertama kali tercipta itu dengan ada teori Big Bang, ada teori ledakan dahsyat, ada teori tiba-tiba, ada teori macam-macam kan ini. Ini yang pertama. Yang kedua yang tadi saya bilang bahwa muhdisul alam itu kok kemudian Allah, ini kata orang Islam kan itu kan, Allah yang bikin matahari. Oke deh, matahari nggak bikin dirinya sendiri. Bulan tidak terlahir sendiri. Tapi yang bikin bulan, yang bikin matahari itu siapa? Allah, kata orang Islam. Ini juga loncatan yang spekulatif. Ya, rasional bagi kita umat Islam, tapi bagi umat yang lain barangkali juga masih bisa dipertanyakan. Oke, artinya saya ingin menyampaikan bahwa memang ada hal-hal yang ditackle oleh wahyu untuk melengkapi kebenaran ini. Ya, keyakinan kita akan wujudullah, keberadaan Allah. Kalau keberadaan sang Khalik, sang pencipta, sang pengatur alam semesta, it's okay. Tapi ketika Khalikul alam huwallah adalah Allah, ini memang harus di backup oleh wahyu. Ya. Jadi artinya memang dari titik ini, kata Kiai tadi kepada anak muda nakal tadi itu, kalau ente mau nggak percaya silahkan, itu hak kamu. Yang penting kita nggak saling mengganggu. Tapi apa sih sebetulnya yang terjadi dengan nalar anak muda tadi? Anak muda tadi kesalahannya bukan ecek-ecek, tapi itu kesalahan prinsip dalam berpikir bahwa dia mengukur sesuatu hanya dengan satu kacamata. Bahkan dia mungkin nggak mencoba berpikir rasional. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering menghakimi orang, karena apa? Karena nalar yang kita bangun nalar empirik saja. Ya, ini di kampung juga sering terjadi, kayak misalnya beberapa teman misalnya pernah jumpa, ada seorang kawan, dia kebetulan ikut pengajian yang macam-macam gitu. Terus dia menyampaikan kepada kita, Mas, saya punya pengalaman luar biasa. Apa pengalamanmu? Tadi malam saya baru diajak keliling dan alhamdulillah saya bisa muwajahah dengan Tuhan, itu ya. Bisa ketemu Allah dan alhamdulillah bisa melihat dengan nazratul ain, dengan mata kepala. Bisa ketemu malaikat, bisa melihat misalnya. Kalau ada orang mengklaim begitu, ya, weruh Gusti Allah, kemudian melihat Allah, ketemu Tuhan, ya siapapun dia, kalau ada orang mengklaim gitu, maka bisa saya pastikan kemungkinannya ada dua. Kalau dia nggak lagi nipu, ya ngapusi kalau dalam bahasa Jawa itu, berarti pasti dia yang ketipu. Ya. Karena kalau bicara tentang Tuhan, tentang Allah, tentang zat Allah, ya, zat Allah itu apa? Zat Allah itu bukan benda, bukan materi. Nah, itu yang non benda, non materi, maka itu nggak bisa dilihat dengan mata kepala. Nggak bisa diraba, nggak bisa didengar, nggak bisa dijilat, nggak bisa diawa, itu non benda, non materi. Dan Allah bukan benda, bukan materi, bukan jisim. Ya. Sehingga kalau ada orang mengatakan saya pernah melihat Allah, saya pernah kemudian kalau melihat Kanjeng Nabi dalam mimpi, itu masih mungkin saja ya. Karena Kanjeng Nabi juga manusia biasa, katakanlah manusia yang makhluk Tuhan juga.
Ya, manusia biasa dalam arti sama seperti kita dalam ciptaannya, hanya dia punya kapasitas, punya kualitas yang luar biasa kan itu. Ya. Oke. Tapi kalau ada orang mengatakan melihat Allah, ketemu Allah, bahkan dia mengklaim saya semakin yakin, semakin iman karena saya baru berjumpa tadi malam, bermuwajah langsung, keagungan Tuhan betul-betul ditunjukkan kepada saya. Ini klaim, ini kalau dia bukan sedang ngapusi, pasti dia diapusi atau ketipu. Kalau enggak lagi nipu, pasti dia ketipu. Karena tadi, makanya seluruh aliran Islam sepakat bahwa dalam konteks di dunia, zat Allah enggak bisa dilihat dengan mata kepala. Sehingga kalau dalam dunia tasawuf ada namanya ittihad, wahdatul wujud, atau hulul, atau manunggaling kawula Gusti, atau dalam istilah agama ada taqarrub, ada tawajjuh, kemudian dan lain sebagainya, maka itu semua kalaupun terjadi itu bukan dalam ranah yang empirik. Itu ranah spiritual atau ranah batin, kan itu kan. Oke, itu seperti itu. Nah, kembali ke sini, kesalahan mendasar dari anak muda tadi adalah karena dia mengukur segala yang ada itu kemudian hanya dengan satu ukuran. Padahal yang ada itu bisa bermacam-macam. Yang ada bisa yang kita nampak di kita ini, wujud benda, materi, bisa diraba, bisa dipegang, bisa didengar suara, dan lain sebagainya. Ya, ada juga yang non materi, materi tapi sementara ini nggak bisa kita detect kecuali dengan berbagai cara. Kayak misalnya kita tahu ada makhluk namanya malaikat, ada makhluk namanya jin. Kita imani keberadaan mereka dan mereka diciptakan dari api, dari dari cahaya. Ya, cahaya itu cahaya itu kan juga energi, api juga energi. Artinya itu materi, ya hanya materi yang belum bisa kita jangkau. Ada Allah, zat Allah yang itu non materi, bukan benda, bukan materi. Maka kalau dalam tauhid kita kan nggak boleh membayangkan Tuhan itu kayak apa, Tuhan itu ada di mana, itu dalam akidah kan nggak boleh. Ya, jadi terus bagaimana? Ya sudah. Makanya kemudian Imam Asy'ari merumuskan sifat yang 20 wajib itu, wujud qidam baqa, terus setelah itu ada mukhalafatul lil hawadis dan lain sebagainya. Itu adalah dalam rangka mendefinisikan, dalam rangka memberikan pengertian, dalam rangka ma'rifatullah, haqqo ma'rifah, dengan sebenar-benarnya ma'rifat, bagaimana mendefinisikan zat Allah, Allah itu sejanjane piye sih gitu kan. Nah, dengan berbagai atribut tadi itu sampai kemudian tadi ada kesimpulan kita yakin bahwa Allah itu ada dengan berbagai sifatnya. Nah, oke deh. Kalau dalam konteks alam barzah misalnya, apa yang terjadi di sana? Ini tentu bukan hal yang empirik yang kemudian bisa kita detect dengan teknologi atau dengan mata kepala kita. Sehingga kalau misalnya sampean pengen tahu apa yang terjadi di alam barzah, tentu bukan dengan cara kadang-kadang kan ada itu di YouTube di mana itu orang yang mencoba membuat syuting atau meninggalkan kamera di lubang di liang kuburan atau di apa itu yang terjadi ya nanti manipulatif dan kemudian juga mungkin tidak sesungguhnya yang terjadi di sana. Karena itu memang dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Ya, ada dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Oke. Sehingga kesimpulannya adalah kalau ada kebenaran-kebenaran yang sifatnya itu khas wahyu, ya sudah, ukuran keimanannya bukan dengan eksperimen, bukan dengan argumentasi yang rasional, tapi sejauh mana informasi itu bisa kita dapatkan kesahihannya. Ya, kalau dalam nalar agama seperti itu. Sama informasi tentang neraka, tentang surga. Sehingga
Tidak kemudian Anda mau iman itu nunggu, nengok dulu, enggak. Ya, mau iman itu kalau mau diperkuat, yuk tadi, galilah informasinya dalam nalar teks keagamaan, kita bisa cek apakah informasi terkait dengan alam barzah ini benar-benar dari riwayat yang sahih, sehingga kita harus mengimaninya. Seperti itu. Ini secara umum seperti ini, kebenaran yang ada dalam dunia kita. Ya, ada 3 ini, ya 3 area. Nah, kemudian gini, dalam konteks kita berpikir ilmiah, ya, dan dunia ilmiah nanti lebih banyak nomor 1, dunia empirik, dan kadang di backup dengan yang nomor 2, ya rasional empirik. Ada beberapa teori, ya, beberapa teori tentang kebenaran. Teori yang pertama adalah teori yang biasa disebut dengan teori korespondensi. Nah ini, koresponden. Teori kebenaran yang pertama kita akan lihat apa yang disebut dengan teori korespondensi. Korespondensi itu apa? Korespondensi itu apa yang dinyatakan, apa yang dikatakan itu sesuai dengan kenyataan, dengan realitas. Itu sesuatu dianggap benar. Jadi kalau dalam contoh di depan tadi saya sampaikan misalnya ada orang cerita bahwa salju itu warnanya putih, maka pembuktiannya adalah, atau statement itu akan dianggap benar bila kemudian dalam pembuktiannya dilihat langsung, oh ya benar, saya tadi ngelihat langsung bahwa salju itu warnanya putih. Ya. Kalau ada misalnya orang datang dari lereng gunung di Wonosobo, kemudian turun ke sini, dia membawa cabai, atau dia bercerita tentang baru panen cabai, panen Lombok, dia klaim bahwa, oh Lombok produk kami itu jos luar biasa, itu derajat kepedasannya itu pokoknya ngalahin yang lain. Pokoknya pedes banget lah, gitu kan. Maka untuk membuktikan cabai itu pedes atau enggak, ya langsung aja dicicipi, kan begitu. Nah ini korespondensi. Sederhana, simple. Ini sangat-sangat empirik teori ini. Ya. Kemudian ada namanya teori kebenaran yang disebut dengan teori koherensi. Yang kedua, koheren. Koherensi itu kayak konsisten. Konsisten itu contohnya kayak gini. Dalam ajaran Islam itu ada ajaran yang namanya tauhid. Kita mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang kita sembah, yang menciptakan kita dan lain sebagainya. Kalau kita iman dengan konsep ini, maka nanti di bawahnya akan ada konsekuensi-konsekuensi yang lain. Ya. Ini kebenarannya modelnya rangkaian begitu. Kalau kita di pangkalnya kita sudah mengatakan, maka nanti akan ada kebenaran-kebenaran lain yang harus kita yakini. Ini koherensi, konsisten. Kalau iman Allah sebagai Tuhan kita, maka nanti kita harus mengesahkan Allah, kita harus menyembah Allah, kita harus mengikuti ajarannya dan lain sebagainya. Ini konsistensi, koherensi. Terus nanti ada kebenaran yang lain namanya kebenaran pragmatis. Pragmatis ini ukuran kebenarannya ya pragmatis. Sesuatu dianggap benar bila itu bermanfaat langsung. Ini biasanya kalau dalam bidang perekonomian, di hukum pasar misalnya, ada orang punya teori marketing,
Ya, pokoknya saya punya teori marketing yang bagus gini. Teori itu akan dianggap benar manakala diuji dan kemudian benar-benar bahwa itu menghasilkan sesuatu. Sama kalau di dunia pendidikan misalnya ada orang punya metode pengajaran yang bagus, saya punya metode pengajaran yang jos, yang luar biasa. Maka statement dia akan dianggap benar manakala betul-betul diujikan itu metode dia mengajar. Atau dia punya media pembelajaran di dunia pendidikan, media ini sungguh efektif. Efektivitas media itu, pengujiannya apa? Ya dicoba aja. Berhasil nggak mendongkrak prestasi siswa misalnya. Ini kebenaran pragmatis. Oke deh, ini nih sampel saja, ada beberapa teori yang lain di dunia ilmiah katakanlah. Tapi pada prinsipnya yang hendak saya sampaikan adalah begini, bahwa ketika kita melihat sesuatu, katakanlah ya, satu realitas, ya, kemudian kita menghakiminya sebagai kebenaran, bisa jadi ya kalau di dunia ilmiah, di dunia realitas, tinggal Anda pakai teori yang ada. Dan bisa jadi satu fenomena disoroti dari beberapa teori. Ya, ini sih kalau menurut korespondensi benar. Tapi kalau menurut pragmatisme itu kok kayaknya teorinya sudah usang, jadi nggak bagus amat kan itu. Itu bisa saja seperti itu. Ya, artinya gini, ukuran-ukuran kebenaran ini menimbulkan satu pertanyaan besar di kita. Kalau begitu, ngukur kebenaran itu jangan-jangan ruwet kan itu kan. Maka mungkin ini pula yang orang bilang bahwa di dunia ini kebenaran itu kemudian menjadi relatif kan itu. Nah, maka yang terakhir saya ingin bercerita tentang relativitas kebenaran. Benar enggak sih kebenaran itu relatif? Lawannya relatif itu mutlak kan itu kan. Kalau kita melihat realitas, melihat kenyataan, melihat kehidupan kita, ya kita nggak bisa menghindar dari statement ini, dari teori ini, relativitas kebenaran. Artinya apa? Artinya dalam banyak hal ya, bukan cuma dalam hal-hal keseharian yang sifatnya kita alami sehari, bahkan mungkin dalam ranah keberagamaan, pemahaman kita tentang agama juga ada relativitas kan itu kan. Nah, terus gini, muncul persoalan kalau dibilang kebenaran itu relatif, terus berarti nggak ada kebenaran mutlak, nggak ada kebenaran ilahi yang ditawarkan. Nah, ini saya pengen memposisikan ini dengan baik. Jadi ceritanya gini, kalau kita melihat realitas kehidupan kita, oke, ya ada relativitas yang memang nyata, kenisbian yang ada kan itu kan. Anda bisa lihat apa yang menurut, misalnya gini deh, antar umat beragama saja. Sekarang umat Kristen mengatakan dia punya konsep teologi Trinitas misalnya. Dan itu pasti kebenaran tertinggi bagi mereka. Kita punya konsep tauhid. Kemudian agama yang lain punya konsep ketuhanan yang lain. Itu dalam ranah ketuhanan sudah, bahwa apa yang menurut umat Islam benar, ya menurut umat yang lain mereka punya kebenaran sendiri kan itu kan. Otomatis antara agama ini ada batas-batas, ada sekat. Maka kata relatif yang saya bilang adalah ya realitasnya begitu. Ya, apa yang menurut kita benar menurut mereka salah. Terlebih kalau kita bicara internal Islam katakanlah. Jadi kalau di dalam dunia Islam, yang paling penting mungkin orang Islam kan ya arkanul Islam, itu rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6 kan itu. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhir, qada dan qadar, rukun iman. Standar orang Islam kan iman 6 ini, plus 5 rukun Islam syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau ini lengkap, ya khalas, muslim mukmin kan begitu. Nah, cuman
dalam tataran teknis pasti nanti ada relativitas. Bicara sholat saja misalnya. Oh, sholatnya itu macam-macam kan gitu kan. Ya, ada yang kalau dalam khilafiyah sholat itu, oh dia mazhabnya mazhab A, sehingga Fatihah dibaca tapi nggak pakai basmalah. Oh dia pakai basmalah tapi sir. Oh dia pakai basmalah dan jahar. Ini macam-macam. Itu khilafiyah. Dan ini ya tentu saja inilah relativitas. Ya. Nah, makanya gini, kemudian tapi di balik relativitas ini kita juga harus pahami bahwa ada yang mutlak, yang universal sifatnya ini yo pasti ada yang mutlak, yang tidak relatif. Ya, di dalam agama kita. Kayak tadi saya bilang kalau kita bicara agama Islam, ya ada standar bahwa inilah yang kontinu, inilah yang sawabit, inilah yang tetap, ini yang harus diakui oleh semua umat Islam. Makanya saya sering katakan gini, kalau misalnya Anda pengen, ya pada prinsipnya saya nggak suka dengan pihak-pihak yang mengatakan, oh itu ada kelompok sesat lah, kelompok yang tidak Islam lagi lah, akidahnya melenceng lah, ya nuduh kelompok lain ini kan yang takfir itu yang dia kafir, dia sesat, itu kan nggak enak, bikin nggak enak hati, ya. Cuman pada saatnya nanti kan karena agama punya eksklusivitas, agama punya sisi ketertutupan, agama punya batas, pada saatnya pasti kita memang harus memberikan penilaian meskipun mungkin penilaian itu cukup di hati. Atau kita nggak perlu mendemonstrasikannya, atau kita tidak perlu kemudian mengatakannya, tapi ada minimal paling nggak untuk batasan kita. Nah kalau saya bilang, untuk menilai apakah sebuah kelompok itu sudah keluar dari lingkaran Islam atau dia masih di dalam, ya ukuran kita sederhana aja. Rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Bukan dalam konteks kemudian orang melakukannya dengan sempurna, bukan. Tapi selagi seseorang meyakini, ya, yang 6 dan 5 ini meyakini, ya, maka cukup bagi kita untuk kemudian mengatakan, oh dia berarti sama deh dengan saya, sama Islamnya. Ya. Perkara kemudian teknisnya nanti berbeda-beda, perkara kemudian di perjalanan mungkin orang nggak bisa sempurna menjalankannya, ya, it's okay, itulah variasi, ya seperti itu. Ini ada standar itu. Oke, saya kembali ke sini. Jadi relativitas kebenaran itu bukan berarti nggak ada kebenaran mutlak, ada kebenaran ilahi, ada kebenaran ilahi, ya. Cuman kemudian yang banyak kita temui, yang banyak kita keteranggul adalah ranah-ranah duniawi ini, ya. Nah, kita berebutnya kan di sini. Makanya kalau pernah saya singgung misalnya kita bicara tentang Islam, nah ini sama konsepnya. Islam, kalau dikatakan Islam itu ada Islam dengan I besar, ada Islam dengan I kecil. Islam dengan I besar inilah kebenaran mutlak yang diakui oleh semua pihak, semua umat Islam. Ini kita bicara internasional lebih enak. Semua umat Islam mengakuinya. Contoh misalnya, kita punya kitab suci yang namanya Al-Quran. Al-Quran jumlahnya, suratnya ada 114 surat, ayatnya sekian, katakanlah, juz pertama sampai juz 30, dan lain sebagainya. Kita punya Kanjeng Nabi yang namanya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita punya apa lagi itu yang Islam dengan I besar itu. Nah, tapi kemudian kalau Islam dengan I besar ini misalnya Quran. Nah ini, Quran ini kalau masih Q besar,
Sudah, itu mesti mutlak, diakui semua umat Islam. Tapi kalau sudah Q kecil, dalam arti Q kecil itu apa? Ketika orang sudah membaca ayat Al-Quran dan memaknainya. Nah ini. Maka tafsir yang muncul kan itu. Sama Islam ini, Islam dengan I kecil, ya, Islam dengan I kecil, ya berarti apa? Tafsir. Karena orang membaca ajaran agama, ini yang saya pahami seperti ini, yang muncul itu. Quran juga begitu. Quran, oke. Nah, inilah yang saya gambarkan tadi, yang mutlak dan yang relatif, yang absolut dan yang relatif, ya. Nah, yang rame kan yang di sini ini. Kontestasinya kan di situ. Ya. Kontestasinya. Orang berkontes, orang berebut, ya. Orang kemudian berperang bahkan mempertahankan kan sebetulnya di sini. Di area yang relatif ini. Makanya bangunan kesadaran ini penting bagi kita agar apa? Agar kita sadar dunia ini sangat variatif, dunia ini sangat berwarna, ya. Sehingga apa yang kita katakan benar pasti yang lain fihi khilaf, pasti ada perbedaan-perbedaan. Itu hampir di semua hal. Kalau kita sadar begini, maka it's okay, kita akan menjadi orang yang sadar akan situasi. Ya, sehingga nanti pada saatnya kita ikut kontes, ya, karena kontestasi itu niscaya, apalagi kita sebagai para pengkaji filsafat, salah satu kepentingan kita adalah, ya tadi itu yang saya sampaikan di awal, kita terus mencari kebenaran, kita nggak puas dengan apa yang kita dapatkan, kita terus membuka diri, membuka wacana, membuka pikiran, seperti itu. Nah, yang saya pengen pesankan adalah itu, relativitas itu maksudnya yang ada di area Islam dengan I kecil, Quran dengan Q kecil. Nah, kalau yang gede-gede di sana ini memang sifatnya ada makna-makna yang mutlak seperti itu. Paling tidak itu kita pahami itu. Jadi ini sebagai ranah sosial. Dengan konsep ini maka ya kita diharapkan tidak terjebak seperti 4 atau 5 orang buta yang rebutan benar setelah mereka pegang gajah, ya, bahkan sebagian mungkin saling membunuh gara-gara itu, ya, karena fanatisme, karena kekakuan pandangan dan lain sebagainya, sehingga kita bersikap moderat, kita bisa bersikap terbuka, kita bisa menerima keberadaan pendapat yang berbeda. Ya, ini yang saya sampaikan pada sesi kali ini. Baik, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.